Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dari mana Anda menonton video ini? Apakah dari kota besar yang sibuk, dari desa yang tenang, atau mungkin dari luar negeri tempat Anda merantau bersama anak dan cucu? Berapa usia sahabat sekalian saat ini? Apakah 55 tahun, 60 tahun, atau sudah menginjak 70 tahun ke atas? Bagaimana kondisi kesehatan Anda? Apakah sedang dalam keadaan fit, atau mungkin sedang berjuang melawan penyakit tertentu? Kami doakan semoga sahabat lansia sehat yang menonton tayangan ini selalu diberi kesehatan yang berlimpah, umur yang panjang, rezeki yang halal dan berkah, serta hati yang selalu tenang. Bagi sahabat yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, mengangkat segala rasa nyeri, dan menggantinya dengan tubuh yang kembali kuat. Bagi yang sehat, semoga terus dipelihara kesehatannya agar bisa menikmati masa-masa indah bersama anak, cucu, bahkan cicit kelak. Sahabat lansia sehat yang kami cintai, usia lanjut adalah fase kehidupan yang sangat berharga. Di masa inilah biasanya kita lebih banyak memiliki waktu untuk merenung, bersyukur, dan menikmati hal-hal sederhana. Namun tentu saja, kesehatan adalah kunci utama agar masa tua bisa dijalani dengan nyaman. Tanpa tubuh yang sehat, segala aktivitas akan terasa berat. Bahkan hal kecil seperti berjalan di halaman rumah atau bercengkerama dengan cucu bisa terasa sulit jika tubuh kita lemah. Karena itulah, menjaga kesehatan harus menjadi prioritas utama, termasuk dengan memperhatikan asupan makanan sehari-hari. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin sering mendengar tentang berbagai tanaman obat dan buah-buahan kecil yang tumbuh di sekitar rumah, tetapi jarang kita perhatikan. Salah satunya adalah buah ciplukan. Sahabat pasti pernah melihatnya. Buah kecil berwarna kuning keemasan yang terbungkus kelopak tipis mirip lentera kertas. Walau kecil, ternyata ciplukan menyimpan segudang manfaat luar biasa, terutama bagi kesehatan lansia. Banyak penelitian dan pengalaman masyarakat membuktikan bahwa buah mungil ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan gula darah, menyehatkan jantung, hingga menenangkan pikiran. Mengapa kami mengangkat topik ciplukan? Karena banyak lansia yang mungkin tidak menyadari bahwa tanaman liar yang tumbuh di kebun, pinggir jalan, atau bahkan di antara rumputan ini sesungguhnya adalah harta karun kesehatan yang murah, alami, dan mudah didapat. Tidak sedikit pula sahabat kita yang memberikan testimoni bagaimana kondisi tubuh mereka terasa lebih baik setelah rutin mengonsumsi buah ciplukan. Bayangkan, sahabat sekalian, ketika usia sudah di atas 60 tahun, sistem kekebalan tubuh mulai melemah. Mudah terserang flu, batuk, atau bahkan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Disinilah ciplukan bisa hadir sebagai salah satu solusi alami yang membantu tubuh tetap kuat melawan penyakit. Tentu saja, kita tidak boleh hanya mengandalkan satu jenis makanan atau herbal saja. Pola makan seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup, serta pikiran yang tenang tetap menjadi dasar utama menjaga kesehatan. Namun, menambahkan ciplukan ke dalam menu harian bisa menjadi salah satu ikhtiar sederhana yang membawa manfaat besar. Dalam video ini, kita akan membahas 24 manfaat ciplukan untuk kesehatan lansia menurut dokter. Kita akan menguraikan kandungan apa saja yang ada di dalam buah mungil ini, lalu kita hubungkan dengan kebutuhan tubuh lansia. Setelah itu, kita akan mendengar juga bagaimana testimoni atau pengalaman orang-orang yang telah merasakan khasiatnya. Harapannya, sahabat lansia sehat tidak hanya mengetahui, tetapi juga bisa mempraktikkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua. Semoga tubuh ini selalu diberi kesehatan, pikiran diberi ketenangan, hati dipenuhi rasa syukur, dan keluarga kita selalu dilimpahi kasih sayang. Semoga sahabat lansia sehat tetap diberi kekuatan untuk terus belajar, beribadah, berkarya, dan menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Itulah pengantar kita di bab 1 ini, sahabat lansia sehat. Pada bab berikutnya, kita akan mulai mengenal lebih dekat apa itu ciplukan, bagaimana bentuknya, apa saja kandungan gizinya, serta mengapa buah kecil ini bisa menjadi sahabat kesehatan bagi para lansia. Jadi, tetaplah bersama kami, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membuka obrolan dengan salam hangat di awal tadi, sekarang mari kita mulai masuk ke pembahasan inti. Kita akan berkenalan lebih dekat dengan buah mungil yang satu ini, ciplukan.
Mungkin sebagian dari sahabat sudah pernah melihat atau bahkan memakan buah ciplukan ketika masih kecil. Di desa, anak-anak sering bermain di kebun, mencari buah ini di antara rerumputan, lalu memakannya langsung saat sudah matang berwarna kuning keemasan. Rasanya manis segar, sedikit asam, dan unik. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahui betapa berharganya buah kecil ini untuk kesehatan, terutama bagi lansia. Ciplukan dikenal juga dengan nama ilmiah Physalis angulata. Di beberapa daerah, ada yang menyebutnya ceplukan, kopok-kopokan, atau keneker. Tanaman ini biasanya tumbuh liar di kebun, pinggir jalan, atau lahan kosong. Ia memiliki ciri khas buah yang terbungkus kelopak tipis seperti lentera kecil. Jika masih muda, buahnya berwarna hijau dan rasanya pahit. Tetapi ketika matang, buah ini berubah kuning keemasan, lembut, dan manis asam menyegarkan. Asal-usul dan penyebaran. Tanaman ciplukan sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Ia juga dikenal di berbagai belahan dunia. Bahkan di negara-negara barat sering dijual dengan nama golden berry atau ground cherry. Harga jualnya bisa cukup tinggi, karena dianggap buah eksotis dengan kandungan gizi yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, ciplukan banyak dianggap tanaman liar, padahal sesungguhnya ia adalah mutiara kecil yang bisa menjadi obat alami. Kandungan gizi utama dalam ciplukan. Sahabat lansia sehat, mari kita kupas satu persatu kandungan gizi yang ada di dalam buah mungil ini. Jangan lihat ukurannya yang kecil, karena justru di balik kesederhanaannya, ciplukan menyimpan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Vitamin C. Buah ciplukan kaya akan vitamin C. Zat ini penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu tubuh melawan radikal bebas, serta mempercepat penyembuhan luka. Bagi lansia, vitamin C sangat bermanfaat karena fungsi kekebalan tubuh cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Vitamin A. Kandungan vitamin A di dalam ciplukan berperan penting untuk menjaga kesehatan mata. Lansia sering menghadapi masalah penglihatan, seperti katarak atau degenerasi makula. Vitamin A dari ciplukan bisa membantu mencegah kerusakan sel pada mata sekaligus mempertajam penglihatan. Antioksidan. Selain vitamin, ciplukan juga mengandung antioksidan alami berupa flavonoid dan polifenol. Antioksidan ini berfungsi melawan efek buruk radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas seringkali menjadi penyebab penuaan dini, bahkan memicu penyakit kronis. Dengan rutin mengonsumsi ciplukan, tubuh lansia akan lebih terlindungi dari kerusakan sel. Mineral penting. Di dalam buah mungil ini terdapat berbagai mineral penting, seperti kalsium, zat besi, dan fosfor. Kalsium berguna untuk memperkuat tulang, mencegah osteoporosis, dan menjaga gigi tetap sehat. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah agar tidak mudah lelah atau mengalami anemia. Fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk mendukung kesehatan tulang dan gigi. Serat alami. Jangan lupakan kandungan serat dalam ciplukan. Serat sangat bermanfaat bagi pencernaan, membantu mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Lansia seringkali menghadapi masalah susah buang air besar, sehingga serat dari buah ini bisa menjadi solusi sederhana. Protein nabati. Walaupun tidak banyak, ciplukan juga mengandung protein nabati. Kandungan ini membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta mendukung pembentukan enzim dan hormon yang dibutuhkan tubuh lansia. Senyawa bioaktif. Ciplukan memiliki senyawa bioaktif seperti witanolides, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa ini dipercaya memiliki efek antiinflamasi, anti-kanker, anti-diabetes, bahkan penenang alami. Mengapa penting untuk lansia? Jika kita perhatikan, semua kandungan di atas sangat sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Pada usia lanjut, tubuh membutuhkan perlindungan ekstra dari radikal bebas, perlindungan tulang, penguatan daya tahan tubuh, serta penenang alami untuk menjaga kesehatan saraf. Ciplukan menghadirkan kombinasi gizi yang lengkap dalam bentuk sederhana. Bayangkan, sahabat sekalian, hanya dengan memakan beberapa butir ciplukan matang setiap hari, tubuh kita bisa mendapatkan vitamin C, vitamin A, mineral, serta antioksidan sekaligus. Ini jauh lebih baik daripada mengandalkan suplemen kimia yang kadang memberi efek samping. Testimoni sederhana dari masyarakat. Banyak masyarakat desa yang memberi kesaksian mengenai khasiat ciplukan. Ada lansia yang mengaku lebih jarang terserang flu setelah rutin makan ciplukan. Ada pula yang merasakan gula darahnya lebih stabil. Bahkan, sebagian mengatakan tidurnya menjadi lebih nyenyak dan pikiran lebih tenang setelah minum air rebusan daun ciplukan. Walaupun ini pengalaman sederhana,
tetap menarik untuk diperhatikan karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan para ahli. Jembatan menuju bab selanjutnya. Sahabat lansia sehat, sekarang kita sudah mengenal apa itu ciplukan dan kandungan gizinya yang luar biasa. Buah mungil ini ternyata bukan sekadar camilan anak-anak di pedesaan, tetapi bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat, khususnya bagi lansia. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail manfaat pertama yang paling penting dari ciplukan, yaitu bagaimana buah kecil ini membantu menjaga daya tahan tubuh lansia. Kita akan melihat peran vitamin C, antioksidan, dan senyawa bioaktif yang bekerja melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat, karena manfaat yang akan kita temukan sangat berharga bagi kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tentu sepakat bahwa semakin bertambah usia, tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Flu, batuk, pilek, atau infeksi ringan yang dulunya bisa cepat sembuh, kini terasa lebih lama pulih. Mengapa demikian? Karena sistem imun atau daya tahan tubuh kita tidak sekuat ketika masih muda. Namun jangan khawatir, alam sudah menyediakan berbagai sumber daya alami untuk membantu kita menjaga imunitas. Salah satunya adalah buah mungil yang sudah kita kenal di bab sebelumnya, yaitu ciplukan. Mengapa daya tahan tubuh lansia melemah? Saat usia memasuki 50, 60, hingga 70 tahun ke atas, tubuh mengalami proses yang disebut immunosenescence change. Ini adalah penurunan alami sistem imun seiring bertambahnya usia. Sel darah putih yang bertugas melawan bakteri dan virus tidak lagi bekerja seefektif dulu. Produksi antibodi juga menurun. Akibatnya, lansia lebih mudah sakit. Selain faktor usia, gaya hidup juga memengaruhi. Kurang tidur, stres berkepanjangan, kurang bergerak, hingga pola makan yang tidak seimbang mempercepat penurunan imun. Disinilah peran makanan alami seperti ciplukan bisa menjadi penolong. Vitamin C sebagai benteng pertama tubuh. Buah ciplukan kaya akan vitamin C. Zat ini ibarat benteng pertama dalam menjaga pertahanan tubuh. Vitamin C bekerja dengan cara meningkatkan produksi sel darah putih, terutama neutrofil dan limfosit, yang bertugas melawan infeksi. Membantu sel imun bekerja lebih efektif, sehingga tubuh lebih cepat mengenali dan menghancurkan virus atau bakteri. Berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Sahabat sekalian, radikal bebas itu bisa muncul dari polusi udara, asap rokok, makanan berlemak, bahkan stres. Jika dibiarkan, radikal bebas akan merusak sel tubuh, termasuk sel imun. Dengan konsumsi ciplukan yang kaya vitamin C dan antioksidan, tubuh lansia mendapat perlindungan ganda. Antioksidan flavonoid dan polifenol. Selain vitamin C, ciplukan juga mengandung flavonoid dan polifenol. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Lansia sering mengalami radang sendi, nyeri lutut, atau pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Dengan adanya antioksidan ini, peradangan bisa ditekan sehingga tubuh lebih nyaman dan tidak mudah lelah. Antioksidan juga membantu mencegah penyakit degeneratif yang sering menyerang lansia, seperti jantung, diabetes, dan kanker. Jadi, manfaat ciplukan tidak hanya terasa pada daya tahan tubuh harian, tetapi juga jangka panjang. Testimoni khasiat ciplukan untuk imun. Mari kita dengarkan pengalaman beberapa orang. Ibu Siti, 65 tahun, dari Jawa Tengah. Beliau bercerita bahwa sebelum rutin makan ciplukan, hampir setiap pergantian musim beliau terkena flu. Namun setelah anaknya menyarankan mencoba makan ciplukan matang 5-6 butir setiap pagi, daya tahan tubuhnya terasa lebih kuat. Flu yang biasanya datang berkali-kali dalam setahun kini berkurang drastis. Pak Joko, 70 tahun, dari Yogyakarta. Beliau memiliki riwayat batuk berkepanjangan. Setelah mencoba minum rebusan daun ciplukan yang dipadukan dengan jahe, batuknya berkurang dan badan terasa lebih segar. Nenek Sumarni, 68 tahun, dari Jawa Barat. Beliau mengatakan tidur malamnya lebih nyenyak dan tubuhnya lebih bugar di pagi hari setelah rutin memakan ciplukan. Menurut dokter, kondisi ini terkait dengan efek antioksidan yang menenangkan saraf sekaligus memperkuat imun tubuh. Testimoni ini tentu tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan, tetapi setidaknya menjadi bukti nyata bahwa buah mungil ini memberikan dampak positif bagi kesehatan lansia. Pentingnya konsumsi teratur. Sahabat lansia sehat, ciplukan bukanlah obat instan yang sekali makan langsung terasa khasiatnya. Sama seperti makanan sehat lainnya, manfaat ciplukan akan dirasakan jika dikonsumsi secara rutin dan konsisten. Untuk menjaga daya tahan tubuh, sahabat bisa mencoba
Mengonsumsi 5-10 butir ciplukan matang setiap hari. Memasak daun ciplukan sebagai teh herbal dengan cara direbus lalu diminum airnya. Menambahkan buah ciplukan sebagai pelengkap salad atau camilan sehat. Namun perlu diingat, jangan berlebihan. Konsumsi dalam porsi wajar akan lebih baik bagi tubuh. Keseimbangan dengan gaya hidup sehat. Selain mengonsumsi ciplukan, sahabat lansia sehat juga perlu menjaga gaya hidup sehat agar sistem imun benar-benar terjaga. Pastikan tidur cukup 7-8 jam per malam, olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, dan menjaga pikiran tetap tenang. Jangan lupa untuk banyak minum air putih agar metabolisme tetap lancar. Ciplukan akan bekerja lebih optimal jika didukung dengan gaya hidup sehat. Ibaratnya, buah mungil ini memberikan tambahan tenaga bagi tentara tubuh kita. Tapi kalau pasukan intinya lemah karena pola hidup yang buruk, hasilnya tetap tidak maksimal. Sahabat lansia sehat, kita sudah melihat bagaimana ciplukan bisa menjadi sahabat alami dalam menjaga daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C, antioksidan flavonoid, dan polifenolnya mampu melindungi tubuh dari serangan penyakit sekaligus menenangkan peradangan yang sering dialami lansia. Namun, manfaat ciplukan tidak berhenti sampai di situ. Buah mungil ini juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang sangat krusial bagi lansia. Karena itu, di bab berikutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana ciplukan mendukung kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah. Mari kita lanjutkan perjalanan sehat ini, sahabat sekalian, karena masih banyak manfaat ciplukan yang menanti untuk kita kupas bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana ciplukan dapat memperkuat daya tahan tubuh, kini mari kita melangkah ke manfaat berikutnya yang sangat penting bagi para lansia, yaitu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mengapa hal ini begitu penting? Karena menurut data kesehatan, penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi penyebab utama kematian pada usia lanjut. Mengapa jantung dan pembuluh darah rawan bermasalah di usia lanjut? Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah kita mulai menurun. Dinding pembuluh menjadi lebih kaku, sehingga tekanan darah cenderung meningkat. Lemak dan kolesterol juga lebih mudah menumpuk, membentuk plak di dalam arteri. Kondisi ini disebut aterosklerosis, dan bisa memicu serangan jantung atau stroke. Selain itu, jantung lansia harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bila tidak dijaga dengan baik, risiko gagal jantung, aritmia, hingga serangan jantung bisa meningkat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung sejak dini, bahkan lebih serius pada usia lanjut, adalah langkah yang sangat bijak. Peran ciplukan dalam kesehatan jantung. Buah mungil ini ternyata menyimpan berbagai zat yang mendukung kesehatan jantung, di antaranya kalium. Ciplukan kaya akan kalium, mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta mengontrol tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara melawan efek natrium, garam. Bagi lansia yang cenderung mengonsumsi garam berlebih, kalium dalam ciplukan membantu menurunkan tekanan darah sehingga risiko hipertensi berkurang. Flavonoid. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam ciplukan bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Flavonoid membantu mencegah kerusakan pembuluh darah akibat radikal bebas, serta memperlancar aliran darah. Dengan begitu, risiko penyumbatan pembuluh darah yang bisa memicu serangan jantung dapat ditekan. Fitosterol. Ciplukan juga mengandung fitosterol, yaitu senyawa yang mirip dengan kolesterol baik. Fitosterol ini mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, sekaligus membantu meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dengan keseimbangan kolesterol yang terjaga, jantung pun lebih terlindungi. Serat pangan. Kandungan serat dalam ciplukan berfungsi menyerap kelebihan kolesterol di usus dan membuangnya bersama sisa pencernaan. Hal ini membantu mencegah kolesterol menumpuk di pembuluh darah. Antioksidan polifenol. Polifenol dalam ciplukan membantu menurunkan tekanan darah dengan cara melemaskan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Testimoni khasiat ciplukan untuk jantung. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa sahabat lansia yang sudah merasakan manfaat ciplukan untuk jantung dan pembuluh darah. Pak Hasan, 67 tahun, dari Surabaya. Beliau memiliki riwayat hipertensi ringan. Setelah rutin mengonsumsi ciplukan matang 7-10 butir setiap pagi, tekanan darahnya lebih stabil. Dokternya bahkan menyarankan agar beliau terus menjaga pola makan sehat dengan tambahan ciplukan karena efek positifnya terlihat pada hasil pemeriksaan rutin. Ibu Maryam, 64 tahun, dari Padang. Beliau menceritakan bahwa sering merasa pusing dan cepat lelah.
Namun setelah mencoba minum rebusan daun ciplukan selama beberapa minggu, tubuhnya terasa lebih segar dan rasa pusing berkurang. Menurut penjelasan tenaga kesehatan yang ia temui, ini kemungkinan terkait dengan efek kalium dan flavonoid dalam ciplukan yang membantu melancarkan sirkulasi darah. Bapak Surya, 72 tahun, dari Bandung, beliau pernah mengalami serangan jantung ringan. Setelah menjalani pengobatan medis, beliau juga menambahkan ciplukan dalam menu harian sebagai upaya alami menjaga kesehatan. Hasilnya, beliau merasa lebih tenang karena tekanan darahnya jarang melonjak lagi, walau tentu tetap diiringi dengan obat dokter. Cara mengonsumsi untuk kesehatan jantung. Bagi sahabat lansia sehat yang ingin menjaga jantung dengan ciplukan, berikut beberapa cara yang bisa dicoba. Makan buah ciplukan matang. 5-10 butir sehari sudah cukup untuk membantu menutrisi tubuh. Teh herbal ciplukan. Rebus daun ciplukan dengan air secukupnya, lalu minum hangat. Campuran salad atau jus. Buah ciplukan bisa dicampur dengan buah lain seperti tomat atau apel untuk menambah variasi rasa. Tetapi ingat, konsumsi ciplukan sebaiknya tidak berlebihan. Jika sedang mengonsumsi obat jantung atau obat hipertensi, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Jaga pola hidup untuk hasil maksimal. Sahabat sekalian, ciplukan memang bisa membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol, dan memperlancar peredaran darah. Namun, hasilnya akan jauh lebih baik jika diimbangi dengan gaya hidup sehat. Batasi konsumsi garam, perbanyak sayur dan buah, lakukan olahraga ringan seperti jalan pagi, serta hindari rokok. Dengan kombinasi pola hidup sehat dan konsumsi ciplukan, jantung lansia akan tetap kuat dan sehat. Sahabat lansia sehat, kita sudah memahami bagaimana ciplukan bekerja menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dari kalium yang menurunkan tekanan darah, flavonoid yang melindungi pembuluh darah, hingga serat yang mengurangi kolesterol, semua berkontribusi melindungi organ vital ini. Namun manfaat ciplukan tidak berhenti sampai di sini. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran penting ciplukan dalam menjaga kesehatan mata dan tulang, dua bagian tubuh yang sering mengalami penurunan fungsi pada lansia. Mari kita lanjutkan perjalanan sehat ini, karena semakin kita mengenal ciplukan, semakin kita sadar betapa besar karunia alam untuk kesehatan kita. Sahabat channel Lansia Sehat, saat usia bertambah, banyak hal yang ikut berubah, termasuk fungsi penglihatan dan kekuatan tulang. Mata mulai kabur saat membaca, terutama dalam pencahayaan redup. Naik turun tangga terasa berat karena lutut ngilu dan sendi kaku. Bahkan aktivitas ringan seperti mengangkat galon atau menyapu halaman bisa memunculkan nyeri punggung atau kram. Ini semua adalah hal wajar yang dialami para lansia, namun bukan berarti tak bisa dicegah atau dikurangi. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi kita mencari sumber makanan yang alami namun kaya nutrisi, agar bisa membantu mempertahankan kesehatan mata dan kekuatan tulang. Salah satu yang bisa dijadikan sahabat adalah buah ciplukan. Meski kecil dan sering dianggap remeh, ternyata buah ini menyimpan kandungan luar biasa yang mendukung dua bagian penting tubuh kita, mata dan tulang. Penurunan fungsi mata dan tulang pada lansia. Mata lansia sering mengalami kondisi seperti presbiopi, mata tua sulit fokus pada benda dekat, katarak, lensa mata menjadi keruh sehingga pandangan buram. Degenerasi makula, penurunan fungsi bagian tengah retina. Mata kering, produksi air mata berkurang. Sementara tulang mengalami osteopenia dan osteoporosis, penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh. Nyeri sendi dan lutut, akibat peradangan ringan dan pelumas sendi yang makin menipis. Postur membungkuk karena tulang belakang melemah. Kandungan ciplukan yang mendukung kesehatan mata. Vitamin A. Ciplukan mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A dibutuhkan untuk menjaga fungsi retina, membantu mata beradaptasi dalam gelap, serta melindungi permukaan mata, kornea. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kering, penglihatan malam menurun, hingga kerusakan retina. Antioksidan. Flavonoid dan polifenol dalam ciplukan melindungi sel retina dari kerusakan oksidatif akibat paparan sinar matahari, polusi, dan radikal bebas. Antioksidan membantu memperlambat perkembangan katarak dan degenerasi makula. Vitamin C membantu pembentukan kolagen di jaringan mata, memperkuat struktur pembuluh darah di retina, dan mencegah perdarahan mikro pada penderita diabetes. Kandungan ciplukan yang mendukung kesehatan tulang. Kalsium membantu mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan. Kalsium juga penting untuk menjaga kontraksi otot dan fungsi saraf,
yang sangat penting bagi lansia. Fosfor bekerja bersama kalsium untuk membentuk struktur tulang dan gigi yang kuat. Fosfor juga berperan dalam produksi energi, membantu lansia tetap aktif tanpa cepat lelah. Magnesium, jejak. Meski dalam jumlah kecil, magnesium membantu penyerapan kalsium dan menjaga tulang tidak mudah patah. Antiinflamasi alami. Flavonoid membantu mengurangi peradangan pada sendi dan nyeri lutut yang umum dialami lansia. Testimoni khasiat ciplukan untuk mata dan tulang. Ibu Sri, 69 tahun, dari Salatiga. Beliau mengaku bahwa setelah rutin makan ciplukan selama 2 bulan, matanya tidak mudah lelah saat membaca Al-Quran di malam hari. Menurut beliau, dulu hanya tahan membaca 10 menit, sekarang bisa lebih dari 30 menit tanpa mata terasa panas atau berair. Bapak Mulyono, 72 tahun, dari Banyumas, dulu sering merasa lututnya ngilu saat bangun pagi. Setelah disarankan cucunya untuk mengonsumsi air rebusan daun ciplukan, lututnya terasa lebih ringan, dan kini ia bisa jalan pagi sejauh 1 kilometer tanpa berhenti. Nenek Rini, 66 tahun, dari Mojokerto, setelah operasi katarak, beliau rutin makan ciplukan untuk menjaga mata tetap sehat. Katanya, meski sudah operasi, saya tetap jaga dari dalam, biar tak cepat rusak lagi. Dokternya juga mendukung karena ciplukan mengandung antioksidan tinggi. Cara mengonsumsi untuk kesehatan mata dan tulang. Untuk hasil maksimal, sahabat lansia sehat bisa melakukan ini secara rutin. Konsumsi 5-10 butir ciplukan matang per hari. Buat teh herbal dari daun ciplukan. Cukup ambil 5-7 lembar daun segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat. Bisa ditambahkan jahe atau kayu manis agar aromanya lebih enak dan mendukung manfaat tambahan. Namun harap diperhatikan. Jangan konsumsi ciplukan dalam kondisi mentah yang masih berwarna hijau, karena bisa mengandung senyawa solanin yang pahit dan kurang baik bagi tubuh. Pilih ciplukan yang sudah benar-benar matang dan berwarna kuning keemasan. Keseimbangan tetap diperlukan. Ciplukan memang luar biasa, tetapi menjaga mata dan tulang lansia tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis makanan. Sahabat lansia sehat tetap perlu istirahat cukup. Hindari terlalu lama melihat layar tanpa istirahat. Rutin bergerak agar tulang tetap kuat. Paparan sinar matahari pagi sangat baik untuk produksi vitamin D alami yang membantu penyerapan kalsium. Perlu juga diingat, hindari konsumsi berlebihan garam dan kafein, karena dapat mempercepat pengikisan kalsium dari tulang. Sahabat lansia sehat, kita sudah melihat bagaimana buah mungil yang sederhana ini bisa memberi manfaat besar untuk mata dan tulang. Mata yang cerah dan tulang yang kuat adalah modal penting agar kita bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari-hari di usia lanjut. Namun ciplukan tak berhenti sampai di sini. Salah satu manfaat luar biasa berikutnya adalah kemampuannya membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Dua hal yang sangat berkaitan erat dengan kondisi lansia yang memiliki riwayat diabetes atau kolesterol tinggi. Kita akan mengulas itu secara khusus di bab berikutnya. Mari lanjutkan perjalanan ini bersama, karena setiap bab membawa ilmu baru yang sangat berharga bagi kesehatan kita. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana ciplukan dapat menjaga kesehatan mata dan tulang, kini kita masuk ke salah satu manfaat terpenting lainnya, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes dan kolesterol tinggi, yaitu kemampuan ciplukan dalam membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol secara alami. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh mengalami perlambatan. Makanan yang dikonsumsi tidak lagi secepat dulu diproses tubuh menjadi energi, sehingga gula darah lebih mudah meningkat. Begitu pula dengan lemak darah seperti kolesterol dan trigliserida yang cenderung menumpuk karena aktivitas fisik menurun dan pola makan yang belum terkontrol. Kondisi ini bukan hanya memperburuk kesehatan harian, tapi juga meningkatkan risiko komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, pengendalian gula dan kolesterol bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Disinilah ciplukan hadir sebagai salah satu solusi herbal alami yang menarik untuk dikaji dan dicoba. Ciplukan dan pengaruhnya terhadap kadar gula darah. Berikut ini adalah beberapa senyawa aktif dalam ciplukan yang berperan dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Witanolides. Senyawa ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang bertugas mengangkut gula dari darah ke dalam sel tubuh. Semakin sensitif tubuh terhadap insulin, semakin mudah gula diserap, sehingga tidak menumpuk dalam darah. Flavonoid. Bersifat antiinflamasi dan antioksidan, flavonoid membantu meringankan peradangan pada pankreas, organ yang memproduksi insulin.
Dengan pankreas yang sehat, produksi insulin menjadi lebih optimal. Polifenol dan alkaloid. Senyawa ini membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga kadar gula darah tidak melonjak tiba-tiba setelah makan. Serat alami. Kandungan serat dari buah ciplukan membantu memperlambat proses pencernaan karbohidrat. Ini artinya, lonjakan gula setelah makan bisa ditekan, dan tubuh mendapatkan energi secara bertahap, bukan langsung naik mendadak. Bukti ilmiah dan pengalaman lapangan. Beberapa studi lokal dan internasional menunjukkan bahwa ekstrak ciplukan mampu menurunkan kadar gula darah puasa dan postprandial setelah makan. Studi pada hewan coba dan juga beberapa uji klinis awal menunjukkan adanya efek antidiabetik yang signifikan. Meskipun demikian, tentu penggunaannya pada manusia harus tetap hati-hati dan bijak. Selain penelitian, banyak testimoni dari masyarakat lansia yang sudah mencoba ciplukan untuk membantu menstabilkan gula darah. Pak Kadir, 66 tahun, dari Madiun. Setelah didiagnosis memiliki diabetes ringan, beliau menghindari makanan manis dan mulai rutin mengonsumsi ciplukan. Beliau makan 6 butir ciplukan matang setiap pagi dan minum rebusan daun seminggu 3 kali. Dalam 3 bulan, kadar gula darah puasanya turun dari 160 mg/dl menjadi 115 mg/dl. Dokter menyarankan tetap melanjutkan pola hidup sehat dan memantau kadar gula secara berkala. Ibu Wahyuni, 70 tahun, dari Blitar. Beliau mengalami diabetes menahun dan kadang merasa pusing serta lemas. Setelah mencoba ramuan ciplukan dari temannya, tubuhnya terasa lebih ringan. Beliau mengaku tidak langsung sembuh total, tapi merasa lebih stabil dan tidak cepat lelah. Yang penting saya merasa tenang dan tidak gampang gemetar lagi, katanya. Ciplukan dan pengaruhnya terhadap kolesterol. Selain gula darah, kolesterol adalah musuh utama bagi banyak lansia. Ciplukan juga menunjukkan potensi untuk membantu mengatur kadar kolesterol. Fitosterol. Senyawa ini bekerja menyaingi kolesterol dalam penyerapannya di usus. Akibatnya, tubuh menyerap lebih sedikit kolesterol jahat, LDL, dari makanan, dan lebih banyak membuangnya bersama feses. Asam lemak esensial. Meskipun dalam jumlah kecil, buah ciplukan mengandung asam lemak sehat yang membantu menyeimbangkan rasio kolesterol baik, HDL, dan jahat, LDL. Antioksidan polifenol dan flavonoid. Membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL di pembuluh darah. Kolesterol yang teroksidasi inilah yang menjadi penyebab utama penyumbatan arteri atau aterosklerosis. Serat larut air. Menyerap kelebihan lemak dalam usus dan menghambat penyerapan lemak jenuh. Dengan begitu, kadar kolesterol dalam darah bisa berangsur turun. Testimoni lansia terkait kolesterol. Pak Sugeng, 69 tahun, dari Tasikmalaya. Setelah menjalani pemeriksaan darah, beliau dinyatakan memiliki kadar kolesterol LDL tinggi. Alih-alih langsung bergantung pada obat kimia, beliau mencoba pendekatan alami. Salah satu yang dicoba adalah makan 5 buah ciplukan setiap pagi dan sore. Setelah 2 bulan, hasil lab menunjukkan penurunan LDL yang signifikan, dan dokter mengizinkannya tetap melanjutkan dengan catatan kontrol rutin tetap dilakukan. Ibu Nuraini, 63 tahun, dari Karanganyar. Beliau rajin membuat teh dari daun ciplukan dan mengonsumsi 2 kali seminggu. Beliau merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah mengantuk setelah makan, dan hasil cek kolesterol menunjukkan perbaikan. Cara konsumsi untuk manfaat gula dan kolesterol. Sahabat lansia sehat bisa mencoba beberapa cara berikut. Langsung makan buah ciplukan matang, 5-10 butir per hari. Rebusan daun ciplukan. Ambil 7-10 lembar daun segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat 2-3 kali per minggu. Bisa dikombinasikan dengan herba lain seperti kayu manis atau jahe untuk memperkuat efek antidiabetik dan kolesterol. Hal yang perlu diperhatikan. Jangan menggantikan obat diabetes atau kolesterol yang sedang dikonsumsi tanpa sepengetahuan dokter. Ciplukan bersifat mendukung, bukan pengganti utama pengobatan. Hindari konsumsi berlebihan agar tidak mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Penyeimbang gaya hidup sehat. Ciplukan akan bekerja optimal jika dibarengi dengan pola makan rendah gula dan rendah lemak. Aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam. Cek gula dan kolesterol secara rutin. Sahabat lansia sehat, ciplukan ternyata bukan hanya buah kecil dengan rasa unik, tapi juga penjaga setia bagi para lansia dalam menjaga kadar gula darah dan kolesterol tetap seimbang. Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan dukungan dari hasil penelitian modern,
kita bisa lebih percaya diri untuk menempatkan ciplukan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat ciplukan untuk kesehatan pencernaan dan fungsi hati, dua bagian tubuh yang juga sangat penting bagi lansia karena berperan dalam proses penyerapan nutrisi dan detoksifikasi. Mari lanjutkan bersama, karena manfaat ciplukan masih banyak yang belum kita gali. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, menjaga kelancaran sistem pencernaan dan fungsi hati menjadi semakin penting. Sistem pencernaan yang lambat membuat makanan terasa berat di perut, seringkali memunculkan keluhan seperti perut kembung, sembelit, atau rasa begah setelah makan. Di sisi lain, hati yang bekerja terlalu keras dalam menyaring racun dari makanan dan obat-obatan juga mulai kehilangan daya detoksifikasinya. Sebagai salah satu organ vital, hati berperan sangat penting dalam membersihkan darah, memproduksi empedu untuk mencerna lemak, menyimpan energi cadangan, dan mengatur kadar gula. Maka, menjaga kesehatannya harus menjadi prioritas, terutama bagi lansia yang mungkin sudah mengonsumsi berbagai obat rutin harian. Ternyata, ciplukan bukan hanya bermanfaat untuk jantung, gula darah, dan kolesterol, tapi juga menyimpan potensi besar untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan dan organ hati. Mari kita bahas bersama masalah pencernaan dan hati yang umum terjadi pada lansia. Sahabat lansia sehat tentu tidak asing dengan keluhan berikut. Susah buang air besar, konstipasi, perut kembung atau bergas, cepat kenyang meskipun makan sedikit, nyeri perut sebelah kanan, area hati, nafsu makan menurun, warna urin atau feses berubah, bau mulut meskipun sudah sikat gigi. Sebagian dari keluhan tersebut berkaitan erat dengan fungsi sistem pencernaan yang melambat dan kinerja hati yang menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya asupan serat, penumpukan racun, kurangnya aktivitas fisik, hingga konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Kandungan ciplukan untuk mendukung pencernaan. Serat alami. Buah ciplukan mengandung serat larut dan tidak larut yang membantu mendorong makanan lebih lancar melalui saluran pencernaan. Serat ini mengurangi risiko sembelit dan memperbaiki konsistensi tinja. Senyawa antibakteri alami. Alkaloid dan witanolides dalam ciplukan memiliki sifat antibakteri ringan yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Flavonoid dan polifenol. Meredakan peradangan ringan di saluran cerna, termasuk lambung dan usus. Cocok untuk lansia yang mudah mengalami gangguan pencernaan akibat makanan pedas atau berlemak. Enzim pencernaan alami. Beberapa zat aktif dalam ciplukan membantu memicu produksi enzim pencernaan, sehingga makanan lebih mudah dicerna dan diserap. Ciplukan dan kesehatan hati. Berikut manfaat ciplukan untuk organ hati. Hepatoprotektor alami. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ciplukan memiliki sifat hepatoprotektif, yaitu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat racun, alkohol, atau obat-obatan. Senyawa antioksidan membantu menetralkan radikal bebas yang menyerang sel hati. Menstimulasi fungsi detoksifikasi. Kandungan witanolides dan polifenol membantu meningkatkan kemampuan hati dalam menyaring darah dari racun, bahan kimia, dan sisa metabolisme. Menjaga produksi empedu. Empedu sangat penting dalam mencerna lemak. Ciplukan mendukung produksi empedu yang cukup dan lancar, mencegah gangguan seperti batu empedu atau gangguan pencernaan lemak. Mengurangi enzim hati abnormal. Dalam beberapa studi pada hewan, konsumsi ciplukan terbukti menurunkan kadar SGPT dan SGOT, yaitu dua enzim indikator kerusakan hati. Testimoni nyata dari lansia. Pak Harto, 71 tahun, dari Magetan, beliau sudah bertahun-tahun mengalami konstipasi. Setelah mencoba makan ciplukan matang secara rutin, buang air besar menjadi lebih lancar dan perut tidak sering begah lagi. Ibu Ratna, 68 tahun, dari Kendal, mengalami keluhan hati berlemak ringan berdasarkan hasil USG. Beliau mulai mengonsumsi teh rebusan daun ciplukan setiap 2 hari. Setelah beberapa bulan, hasil pemeriksaan ulang menunjukkan perbaikan fungsi hati. Meski tetap di bawah pengawasan dokter, beliau merasa lebih ringan dan tidak cepat lelah. Bapak Yusuf, 65 tahun, dari Semarang, pernah menjalani pengobatan rutin yang cukup panjang dan merasa mual setiap pagi. Setelah mengonsumsi ciplukan, rasa mual berkurang dan nafsu makan membaik. Cara konsumsi untuk pencernaan dan hati. Sahabat lansia sehat bisa mencoba beberapa cara berikut. Untuk pencernaan, makan 5-7 butir buah ciplukan matang di pagi hari. Tambahkan buah ini dalam menu salad atau jus sayuran untuk asupan serat tambahan. Untuk kesehatan hati,
Ambil 7-10 lembar daun ciplukan segar. Cuci bersih. Lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat 2 kali seminggu. Tambahan seperti perasan jeruk nipis atau irisan jahe bisa memberikan manfaat tambahan dan membuat rasanya lebih bersahabat di lidah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika sedang mengonsumsi obat rutin untuk lambung, hati, atau ginjal, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Gunakan ciplukan sebagai penunjang, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Jangan konsumsi buah ciplukan yang masih hijau, karena bisa mengandung solanin yang tidak baik untuk lambung. Gaya hidup sehat sebagai pendamping. Selain mengonsumsi ciplukan, sahabat lansia sehat juga perlu minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk membantu proses detoksifikasi hati. Makan dengan teratur dan dalam porsi kecil tapi sering. Hindari gorengan berlebihan dan makanan tinggi gula. Lakukan senam ringan untuk melancarkan peristaltik usus dan aliran darah ke hati. Sahabat lansia sehat, kini kita sudah melihat betapa besar manfaat ciplukan dalam membantu kelancaran pencernaan dan menjaga fungsi hati. Dari membantu buang air besar menjadi lancar, hingga mendukung hati dalam menyaring racun, semua bisa kita dapatkan dari buah mungil yang tumbuh liar ini. Namun manfaat ciplukan masih berlanjut. Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana ciplukan juga bisa menenangkan pikiran dan mendukung kesehatan sistem saraf. Sangat cocok untuk para lansia yang sering merasa cemas, sulit tidur, atau mudah lelah secara mental. Mari kita lanjutkan bersama dalam bab berikutnya yang tak kalah penting. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah membahas berbagai manfaat fisik dari buah ciplukan, kini kita beralih ke manfaat yang sering kali terlupakan, namun tak kalah pentingnya, kesehatan pikiran dan sistem saraf. Sebagian besar lansia yang kami temui, mengeluhkan hal-hal seperti mudah cemas, susah tidur, merasa gelisah tanpa sebab, bahkan kadang merasa kehilangan semangat padahal fisik masih cukup kuat. Perubahan suasana hati ini bukan sekadar baper, tetapi bisa menjadi tanda sistem saraf dan hormon dalam tubuh sedang tidak seimbang. Apa penyebabnya? Usia lanjut memengaruhi banyak sistem dalam tubuh, termasuk sistem saraf pusat dan produksi hormon-hormon penenang alami seperti serotonin dan melatonin. Ketika keseimbangan terganggu, lansia bisa merasa gelisah, sulit tidur, mudah marah, dan cepat lelah secara mental. Namun kabar baiknya, ciplukan ternyata juga memiliki manfaat luar biasa dalam menenangkan sistem saraf dan membantu menciptakan suasana batin yang lebih tenang, rileks, dan nyaman. Mengapa lansia rentan terhadap stres dan gangguan saraf? Beberapa faktor penyebabnya antara lain perubahan hormon yang memengaruhi kestabilan suasana hati, kehilangan pasangan hidup, teman sebaya, atau jarak emosional dengan anak cucu. Kondisi fisik yang menurun membuat aktivitas terbatas dan akhirnya menimbulkan rasa jenuh. Gangguan tidur kronis, insomnia, atau tidur yang tidak berkualitas. Penyakit degeneratif seperti Parkinson, stroke ringan, atau demensia. Kondisi-kondisi di atas membuat lansia butuh pendekatan holistik, yaitu bukan hanya pengobatan medis, tapi juga bantuan alami yang menenangkan tanpa efek samping berat. Ciplukan sebagai penenang alami. Buah ciplukan mengandung beberapa senyawa aktif yang dapat membantu menenangkan sistem saraf. Witanolides. Senyawa ini memiliki efek adaptogenik, yaitu membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik maupun emosional. Dengan mengonsumsi ciplukan, tubuh menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan perubahan suasana hati. Flavonoid. Bersifat neuroprotektif, artinya melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif. Flavonoid juga membantu memperbaiki sirkulasi darah ke otak, sehingga meningkatkan fokus, daya ingat, dan konsentrasi. Alkaloid mempunyai efek sedatif ringan, yakni membantu menenangkan sistem saraf pusat dan menurunkan ketegangan otot. Sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami ketegangan otot, mudah tegang, atau sulit tidur. Vitamin B kompleks, jejak. Beberapa komponen vitamin B dalam ciplukan mendukung kerja sistem saraf, memperkuat transmisi impuls, dan mengatur hormon suasana hati. Antioksidan. Melawan radikal bebas di otak yang bisa mempercepat penuaan saraf dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Testimoni khasiat ciplukan untuk ketenangan dan kualitas tidur. Ibu Marni, 70 tahun, dari Sleman. Beliau mengaku bahwa setelah kehilangan pasangan hidup, dirinya sering susah tidur, bahkan terbangun tengah malam dengan gelisah. Seorang tetangga menyarankan teh ciplukan. Setelah rutin mengonsumsi selama 2 minggu, tidurnya mulai teratur dan perasaan lebih ringan. Pak Darso, 68 tahun, dari Tegal.
seorang pensiunan guru yang mudah panik dan sulit berkonsentrasi ketika membaca. Setelah dibantu cucunya membuat jus dengan tambahan buah ciplukan, beliau merasa lebih tenang dan tidak mudah gugup ketika berbicara di hadapan orang lain. Ibu Rukiah, 65 tahun, dari Cirebon, mengalami kram otot di malam hari akibat kecemasan yang tidak jelas. Setelah mencoba air rebusan daun ciplukan dan senam ringan sore hari, beliau merasa jauh lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan perasaan segar. Cara konsumsi untuk menenangkan saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Sahabat lansia sehat bisa mencoba cara-cara berikut ini. Teh rebusan daun ciplukan. Paling direkomendasikan untuk tidur. Ambil 7-10 lembar daun ciplukan segar. Cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat 1 jam sebelum tidur. Buah ciplukan segar sebagai camilan sore. Makan 5-7 butir buah matang saat menjelang sore untuk membantu relaksasi tubuh secara bertahap. Kombinasi dengan jahe atau daun pandan. Untuk meningkatkan efek menenangkan dan memperbaiki aroma, tambahkan sedikit jahe atau pandan pada rebusan. Tips alami menenangkan pikiran yang bisa dipadukan dengan ciplukan. Agar hasil lebih maksimal, sahabat lansia sehat bisa mencoba tips berikut. Senam ringan 15-20 menit di sore hari. Mendengarkan musik tenang atau ayat suci sebelum tidur. Mengurangi konsumsi kafein setelah jam 4 sore. Membaca atau berzikir menjelang tidur. Menghindari tontonan atau berita yang memicu kecemasan. Jika dilakukan secara konsisten, ditambah dengan konsumsi ciplukan sebagai pendukung alami, tubuh dan pikiran akan terasa jauh lebih seimbang dan nyaman. Hal yang perlu diperhatikan. Ciplukan bersifat menenangkan, namun tetap harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Jangan kombinasikan ciplukan dengan obat penenang kimia tanpa izin dokter. Perhatikan juga interaksi jika sahabat sedang konsumsi obat anti kejang, antidepresan, atau antipsikotik. Sahabat lansia sehat, ternyata buah kecil bernama ciplukan tidak hanya menjaga tubuh tetap kuat secara fisik, tapi juga hadir sebagai sahabat jiwa yang menenangkan pikiran dan sistem saraf. Bagi lansia yang ingin tetap waras, tenang, dan punya kualitas tidur yang baik, ciplukan bisa menjadi pilihan alami yang lembut namun berdampak. Namun tentu saja, masih ada satu pertanyaan besar. Bagaimana cara mengonsumsi ciplukan yang paling aman dan efektif untuk lansia? Haruskah dimakan langsung, direbus, atau dikeringkan terlebih dahulu? Di bab berikutnya, kita akan bahas secara lengkap tentang cara konsumsi ciplukan yang aman bagi lansia, termasuk takaran, frekuensi, dan kombinasi herbal terbaik. Yuk, lanjutkan bersama kami di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menyelami 8 bab penuh manfaat dari buah ciplukan, dari daya tahan tubuh, kesehatan jantung, hingga ketenangan pikiran, tentu muncul satu pertanyaan besar di benak sahabat semua. Bagaimana cara mengonsumsi ciplukan yang benar, aman, dan efektif untuk lansia? Karena meskipun ciplukan adalah tanaman herbal yang tergolong aman, tetap ada aturan dalam penggunaannya. Terutama bagi lansia, tubuh cenderung lebih sensitif terhadap perubahan pola makan atau pengobatan. Maka dari itu, bab ini akan menjadi panduan praktis yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jenis ciplukan yang aman dikonsumsi. Pertama-tama, sahabat lansia sehat perlu mengenali jenis ciplukan yang aman. Ada banyak tanaman yang bentuknya mirip, tapi ciplukan yang digunakan untuk pengobatan adalah jenis Physalis angulata L atau Physalis minima. Ciri-cirinya: buah berwarna hijau saat muda dan kuning keemasan saat matang. Terbungkus kelopak tipis seperti lentera kecil. Tumbuh liar di area berumput, ladang, atau pinggir jalan. Rasanya manis keasaman saat matang, pahit saat mentah. Catatan penting, hindari memakan buah ciplukan yang masih hijau atau belum matang sempurna karena mengandung solanin, yaitu senyawa yang dapat mengganggu sistem pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Bagian tanaman yang bisa dikonsumsi. Ada 3 bagian utama yang biasa digunakan. Buah matang, kuning, dikonsumsi langsung. Daun, direbus untuk dijadikan teh. Seluruh tanaman, akar, batang, daun, buah, dikeringkan lalu diseduh sebagai teh herbal, opsional dan harus hati-hati. Namun untuk lansia, sangat disarankan menggunakan bagian buah dan daun saja karena lebih aman dan mudah diproses. Dosis harian konsumsi untuk lansia. Berikut adalah dosis konsumsi ciplukan yang aman dan efektif untuk lansia, berdasarkan pengalaman empiris dan acuan dari berbagai sumber herbal. Jika dikonsumsi sebagai buah segar,
5-10 butir ciplukan matang per hari. Bisa dikonsumsi pagi hari setelah sarapan atau sore hari menjelang istirahat. Jangan makan dalam kondisi perut kosong, terutama bagi lansia dengan riwayat MAC. Jika dikonsumsi sebagai air rebusan daun. 7-10 lembar daun ciplukan segar. Direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Diminum 1-2 kali seminggu. Bisa ditambahkan jahe atau madu agar lebih enak dan tidak terlalu sepet. Jika digunakan dalam bentuk teh kering, gunakan 1 sendok makan daun kering. Seduh dengan air panas seperti membuat teh biasa. Diminum tidak lebih dari 3 kali seminggu. Metode pengolahan sederhana dan aman. Berikut beberapa metode yang bisa sahabat lansia sehat pilih. 1. Dimakan langsung sebagai buah segar. Pilih buah ciplukan yang sudah kuning matang dan tidak rusak. Cuci bersih dengan air mengalir. Bisa disantap langsung seperti camilan sore. 2. Dibuat jus campuran. Campurkan 10 butir ciplukan matang dengan buah lain seperti tomat atau jeruk. Tambahkan air matang secukupnya dan blender. Jangan tambahkan gula jika untuk penderita diabetes. 3. Dibuat air rebusan daun. Ambil daun ciplukan segar, cuci bersih. Rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Minum hangat. Bisa ditambah madu atau irisan jahe. 4. Dibuat dalam bentuk kering, teh. Jemur daun ciplukan yang bersih di tempat teduh hingga kering. Simpan dalam wadah kedap udara. Seduh 1 sendok makan daun kering dengan air panas. Kombinasi herbal yang cocok. Untuk memperkuat manfaatnya, ciplukan bisa dikombinasikan dengan bahan herbal lain. Berikut beberapa contohnya. Ciplukan jahe. Baik untuk menghangatkan tubuh, memperlancar pencernaan, dan meredakan stres. Cocok diminum malam hari sebagai teh relaksasi. Ciplukan kayu manis. Membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan metabolisme. Cocok untuk penderita diabetes dan kolesterol tinggi. Ciplukan daun pandan. Memberi aroma menenangkan, membantu tidur nyenyak. Cocok untuk penderita insomnia ringan. Ciplukan temulawak. Kombinasi kuat untuk memperkuat fungsi hati dan detoksifikasi alami. Namun, pastikan tidak menggabungkan terlalu banyak herbal dalam satu rebusan. Kombinasikan maksimal 2 bahan untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Hal-hal yang harus dihindari. Sahabat lansia sehat, meskipun ciplukan alami, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hindari konsumsi berlebihan. Lebih banyak tidak selalu lebih baik. Efek samping bisa muncul seperti diare ringan atau kembung jika dikonsumsi berlebihan. Jangan konsumsi ciplukan mentah, hijau, karena masih mengandung zat pahit dan solanin yang dapat mengganggu lambung. Jangan menggantikan obat dari dokter secara sepihak. Ciplukan boleh dijadikan pelengkap, tetapi bukan pengganti obat medis, terutama untuk penyakit serius. Hindari penggunaan akar dan batang jika tidak berpengalaman. Akar ciplukan bisa mengandung senyawa kuat yang hanya aman bila diolah dengan benar oleh herbalis profesional. Perhatikan interaksi dengan obat. Bila sedang menjalani pengobatan untuk jantung, hipertensi, atau saraf, konsultasikan ke dokter sebelum memulai konsumsi rutin. Saran untuk menyimpan ciplukan. Buah segar, simpan di tempat sejuk, bisa bertahan 2-3 hari. Daun segar, simpan di kulkas, bungkus dengan tisu lembab agar tidak cepat layu. Daun kering, simpan di toples kedap udara, hindari sinar matahari langsung, bisa bertahan hingga 2 bulan. Sahabat lansia sehat, kita sudah belajar bagaimana cara mengonsumsi ciplukan dengan aman, dari buah segar, rebusan daun, hingga kombinasi herbal yang cocok. Sekarang sahabat tidak hanya tahu manfaatnya, tetapi juga bisa langsung mempraktikannya di rumah dengan bijak dan terarah. Namun sebelum kita menutup seluruh seri ini, mari kita temui satu bab terakhir yang akan merangkum semua manfaat dalam satu kesimpulan. Di bab 10, kita akan meneguhkan kembali bahwa ciplukan bukan sekadar tanaman liar, melainkan sahabat sejati kesehatan lansia. Bab tersebut juga akan menjadi penutup penuh semangat dan harapan agar sahabat semua tetap sehat, semangat, dan panjang umur. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, tibalah kita di penghujung perjalanan dalam menjelajahi keajaiban sebuah tanaman kecil yang mungkin selama ini tumbuh liar di pekarangan rumah, kebun, atau bahkan di pinggir jalan, ciplukan. Dalam 9 bab sebelumnya, kita sudah bersama-sama membahas dengan teliti dan menyeluruh bagaimana ciplukan, si mungil penuh manfaat ini,
memiliki khasiat luar biasa untuk mendukung kesehatan di usia lanjut. Mulai dari membantu menjaga daya tahan tubuh, menyehatkan jantung dan pembuluh darah, menajamkan penglihatan, hingga memperkuat tulang. Semua telah kita bahas dengan disertai penjelasan ilmiah dan testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakannya. Tak hanya itu, kita juga telah menjelajahi bagaimana ciplukan bisa menjadi sahabat penderita diabetes dan kolesterol tinggi, membantu memperbaiki fungsi hati dan pencernaan, serta memberikan efek menenangkan pikiran dan sistem saraf, dua hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Semua manfaat tersebut tidak hadir dari bahan kimia sintetis atau racikan mahal, melainkan berasal dari alam, dari tanaman liar yang tumbuh tanpa diminta, namun hadir dengan kebaikan berlimpah. Mengapa ciplukan layak disebut sahabat sehat lansia? Mari kita ingat kembali alasan-alasan kuat mengapa ciplukan sangat layak dijadikan bagian dari gaya hidup sehat para lansia. Multifungsi dan alami. Ciplukan tidak hanya menyasar satu organ, tetapi banyak sistem dalam tubuh, imun, jantung, mata, tulang, saraf, pencernaan, bahkan hormon. Kaya nutrisi dan senyawa aktif. Dalam satu buah kecil, tersimpan vitamin C, A, flavonoid, polifenol, witanolides, serat, kalium, dan fitosterol. Ini bukan hanya sekadar camilan, tapi nutrisi padat dalam bentuk mungil. Mudah didapat dan murah. Sahabat tidak perlu membelinya di toko mahal. Ciplukan seringkali bisa ditemukan di pekarangan atau kebun. Bahkan jika harus membeli, harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan suplemen kesehatan pabrikan. Telah digunakan turun-temurun. Penggunaan ciplukan sebagai obat tradisional sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah. Kini, didukung pula oleh hasil penelitian yang semakin membuktikan potensi manfaatnya. Rendah risiko efek samping bila digunakan dengan bijak. Selama digunakan dalam jumlah wajar dan bagian tanaman yang aman, ciplukan relatif tidak menimbulkan efek samping berat. Arah baru dalam menjaga kesehatan lansia. Sahabat lansia sehat, zaman kini menawarkan banyak kemudahan dalam hal pengobatan dan suplemen. Namun kita juga diingatkan bahwa alam telah lebih dahulu menyediakan solusi alami yang aman, murah, dan efektif. Salah satunya adalah tanaman seperti ciplukan ini. Kesehatan yang baik tidak melulu soal berobat ke rumah sakit atau mengonsumsi obat mahal. Kadang, kunci kesejahteraan tubuh dan pikiran ada pada pola hidup sederhana, pola makan alami, dan keterbukaan untuk mencoba kembali warisan pengobatan tradisional yang terbukti manfaatnya. Ciplukan mengajarkan kita bahwa yang kecil belum tentu remeh. Tanaman liar yang dulu mungkin kita injak tanpa sadar, kini bisa menjadi bagian dari pemulihan dan perawatan diri. Ia tumbuh tanpa minta air atau pupuk mahal, namun memberi banyak manfaat bila dikenali dan digunakan dengan bijak. Menjadikan ciplukan bagian dari gaya hidup sehat. Setelah memahami seluruh manfaatnya, kini saatnya sahabat menjadikan ciplukan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tidak perlu konsumsi berlebihan. Cukup 5-10 buah matang setiap hari, atau 1-2 kali rebusan daun per minggu, atau mengeringkan daunnya dan menyeduh seperti teh herbal. Namun tentu saja, ciplukan bukan satu-satunya kunci hidup sehat. Ia harus didampingi dengan makan seimbang dan bergizi, cukup istirahat, olahraga ringan sesuai kemampuan, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan lingkungan, pikiran yang tenang dan penuh syukur. Jika semua itu dikombinasikan, insya Allah, kualitas hidup di masa lansia akan semakin meningkat, tidak hanya panjang umur, tapi juga bahagia dan bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, jika sahabat sudah mencoba mengonsumsi ciplukan dan merasakan manfaatnya, jangan ragu untuk berbagi pengalaman. Ceritakan di kolom komentar atau sampaikan kepada saudara dan tetangga. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Mungkin ada tetangga lansia yang sering sakit kepala, sering gelisah, atau bahkan mulai sulit berjalan. Coba tawarkan ciplukan. Siapa tahu, melalui tangan sahabat, Allah hadirkan kesembuhan bagi mereka. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan, bukan disimpan sendiri. Akhir kata, seluruh tim di channel Lansia Sehat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah sahabat luangkan untuk mengikuti seri edukasi ini. Semoga informasi tentang 24 manfaat ciplukan untuk kesehatan lansia menurut dokter ini tidak hanya berhenti di pengetahuan, tetapi benar-benar bisa dipraktikkan dan memberikan perubahan positif bagi kehidupan sahabat semua. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sahabat tubuh yang sehat dan kuat, hati yang tenang dan bahagia, umur yang panjang dan bermanfaat.
anak cucu yang berbakti dan saling menguatkan. Dan semoga setiap upaya sahabat dalam menjaga kesehatan, baik dengan ciplukan maupun herbal lain, selalu dilandasi niat baik dan diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungan. Sampai jumpa di video edukasi herbal berikutnya. Salam hangat dari kami, keluarga besar channel Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.